Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, yang telah membimbing kita untuk mengenalnya dan meniti jalan kepadanya. Kalau bukan karena petunjuk yang Allah berikan kepada kita, entah kita akan berada di mana pada saat ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita yang termulia di antara orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kemarin kita telah berbincang tentang bagaimana proses dibangkitkannya manusia, dan kita sempat sampaikan bahwa yang pertama akan dikeluarkan dari bumi ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi, disahihkan oleh sebagian ulama, namun didhaifkan oleh kebanyakan yang lainnya. Hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku adalah orang yang pertama bumi itu terbelah untuknya. Karena kita tahu yang namanya manusia yang berada di dalam perut bumi ini, bagaimana dia bisa keluar? Maka keluarnya dengan dibukanya celah, kemudian dia bisa keluar dari kuburnya. Nabi yang pertama dibukakan baginya bumi ini. Thumma Abu Bakar, kemudian Abu Bakar, thumma Umar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, thumma ati ahlal baqi, kemudian aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, mendatangi kuburan Baqi, fayuhsyaruna ma'i, mereka itu dihimpun bersamaku. Thumma antadhiru ahla Makkah, kemudian aku menanti penduduk Mekah. Fa'uhsyaru bainal haramain, maka aku dikumpulkan bersama mereka di antara dua tanah haram ini. Namun hadis ini, sebagaimana tadi Anda sebutkan, didhaifkan oleh sebagian ulama. Yang sahih, Nabi orang yang pertama yang dikeluarkan dari bumi ini. Baik, kemarin kita sebutkan bahwasanya yang pertama akan dapat baju di padang mahsyar siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa alasannya? Ada 3 alasan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah, waalaikumsalam warahmatullahi, adalah orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menghilangkan ketakutan beliau di padang mahsyar dengan menjadikan orang pertama yang dapat baju. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang sholat pakai sirwal. Sholatnya pakai sirwal, jadi daleman sarungnya pakaian itu pakai sirwal, disebutkan itu. Pendapat yang ketiga, dan ini yang lebih kuat, bahwasanya Nabi Ibrahim ketika hendak dibakar, ya seperti orang-orang yang hendak dibunuh, ditelanjangin sama kaumnya. Jadi bukan karena pakaiannya terbakar, tapi karena ditelanjangin oleh kaumnya. Ya, orang-orang itu tidak percaya bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi, sehingga ditelanjangin, tersingkap auratnya, dilihat orang banyak. Maka Allah memberikan balasan kepada Nabi Ibrahim menjadi orang yang pertama mendapatkan pakaian. Dan pendapat ketiga ini pendapat yang paling mendekati, seperti disebut oleh para ulama.
Baik. Orang-orang kafir akan dihimpun juga. Artinya bukan hanya orang yang beriman yang keluar dari kuburannya, tapi semua akan dikeluarkan. Bagaimana kondisi orang-orang kafir ketika dihimpun? Disebutkan bahwasanya semua akan dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Terus orang kafir di surat Thaha ayat 124 dan selanjutnya sampai 126, Allah mengatakan, ini ayat yang mungkin kita sering mendengarnya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dan siapa saja yang berpaling dari zikri. Apa artinya zikri, jemaah? Peringatanku, peringatan yang Allah turunkan. Siapa saja para nabi, kitab-kitabnya, mereka berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia ini, yang menyusahkan di dunia, di kuburan, dan kelak di akhirat. Wa nahsyuruhu, ini bicara tentang mahsyar. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menghasyar, menghimpun mereka pada hari kiamat dalam kondisi buta. Jadi orang kafir buta. Kita bicara orang yang makan riba, bagaimana akan dihimpunkan. Kita bicara orang yang mati syahid, bagaimana akan dihimpunkan. Kita bicara tentang orang yang mati dalam kondisi berihram, bagaimana kelak di padang mahsyar. Dan orang kafir akan dihimpun dalam kondisi buta. Apa yang mereka katakan? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau menghimpunku dalam kondisi aku buta, padahal sebelumnya hidupku itu aku bisa melihat. Qala, waalaikumsalam warahmatullah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Begitulah telah datang kepadamu peringatan-peringatan dari kami, namun engkau meninggalkannya, engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, hari ini pun engkau dilupakan, ditinggalkan. Allah na'udzubillah min dzalik, jemaah. Orang kalau biasa buta itu enak berjalan. Kenapa? Karena dia sudah biasa meraba. Artinya dia udah biasa pelan-pelan dengan tongkatnya, dia udah tahu jalannya ini kemana. Tapi bagaimana orang yang dalam kondisi tidak buta kemudian seketika jadi buta? Kira-kira bisa jalan nggak dia? Kalau jalan di rumahnya mungkin dia masih ingat di situ ada lampu, di situ ada pintu. Tapi dia digiring menuju ke padang mahsyar yang dia tidak tahu jalan menuju ke sana. Maka tentunya mereka akan tertindih-tindih, terinjak-injak, bangkit lagi, jatuh lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mereka dihimpun dalam kondisi buta. Di ayat lain di surah Al-Furqan ayat 34, Allah menceritakan bahwa mereka itu dalam kondisi buta dan tersungkur di wajahnya. Jadi jalan itu dengan wajahnya, jemaah. Kita di kondisi orang buta, dia akan terjatuh-jatuh, terperosok. Allah katakan, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Mereka adalah orang-orang yang dihimpun di atas wajahnya menuju neraka jahanam. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan tempat yang paling buruk dan seburuk-buruknya jalan yang menyesatkan mereka. Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis, bagaimana ada seorang yang tidak bisa mencerna ayat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat jemaah, kita kalau mendapatkan sebuah ayat, membaca hadis, kemudian kita nggak bisa memahaminya, kok kayaknya nggak masuk akal gitu. Apa yang harus dilakukan? Tanya. Tanya sama siapa?
Jangan bertanya kepada dunia maya. Kadangkala dikirim ke Facebook dia, anak ini kok kurang pas sama hadis ini. Nanti yang muncul apa? Sama dengan anak, kayaknya hadisnya dhaif. Ada lagi ngomentari. Jadi yang komentarin itu sama-sama orang bodoh. Kira-kira antum bisa paham nggak? Ya udah, ikut mereka. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Kalau nggak ngerti, tanya sama yang berilmu. Anas meriwayatkan ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafir ala wajhihi?" Wahai Nabi utusan Allah, gimana orang kafir itu digiring ke padang mahsyar tapi di wajahnya, bukan di kakinya? Orang kan berjalan di kakinya. Terus gimana ini berjalan di wajahnya dia digiring? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Alaysa alladhi amshahu 'ala ar-rijlain fi dunya qadiran 'ala an yumashshiyahu 'ala wajhihi yawmal qiyamah. Bukankah Allah yang menjadikan dia di dunia bisa berjalan di atas dua kakinya, mampu menjadikan dia berjalan di atas wajahnya? Orang ini langsung iya. Rasulullah SAW mengingatkan yang bertanya kepada qudratullah, kepada kekuasaan Allah. Nggak ada yang nggak mungkin buat Allah Jalla Jalla. Dan kita akan melihat peristiwa-peristiwa setelah ditiupkannya sangkakala ini. Akal kita kadang-kadang nggak nerima, tapi itu terjadi. Kemudian ternyata yang dihimpun pada hari kiamat, yang digiring ke padang mahsyar itu bukan hanya manusia dan jin, tapi binatang pun digiring ke padang mahsyar. Di surah Al-An'am ayat 38 Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidak ada satupun binatang yang melata di bumi atau burung yang berterbang, yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka adalah umat-umat seperti kalian. Artinya ada umat burung, ada umat binatang-binatang. Mereka seperti kalian. Ma farratna fil kitab min syai'. Kata Allah, tidak ada satupun yang terlupakan, yang terlewatkan dalam kitab, yakni dalam Lauhul Mahfuz. Semuanya tercatat di sana. Lalu Allah katakan, thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian mereka itu akan dihasyar menuju Allah Subhanahu wa taala. At-Tabari menyebutkan dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari, idza kana yaumal qiyamah, apabila terjadi kiamat, husyirat dawab, dikumpulkan binatang-binatang, wal bahaim, dan binatang-binatang ternak, wal wuhush, dan juga binatang-binatang buas. Allahu akbar jemaah. Thumma yahsulul qisas, kemudian nanti akan terjadi kisos. Antara, kita akan bicara kisos di antara manusia dan binatang. Tapi mereka dihimpun untuk apa? Bukankah mereka binatang-binatang yang ghairu mukallaf? Artinya mereka bukan makhluk yang mendapatkan perintah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka terus ada kisos? Beda kisosnya. Kisosnya itu untuk keadilan di antara mereka. Bukan karena mereka tidak melaksanakan perintah Allah, bukan. Jadi hanya untuk menegakkan keadilan di antara sesama binatang mereka. Bainad dawab yuqtassu lisyatil jalma minasyatil qarna. Akan dikisos kambing yang tidak ada tanduknya. Kambing yang bertanduk, kenapa dia menanduk kambing yang tidak bertanduk tadi? Akan ada kisosnya pada waktu itu. Fa idza faragha minal qisas bainad dawab, apabila binatang-binatang itu sudah selesai kisosnya di antara mereka, qala laha kuni turaban, Allah mengatakan kepada semua binatang-binatang itu, jadilah tanah. Selesai sudah.
keadilan sudah ditegakkan di antara kalian. Fa inda dzalika, pada saat itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Pada saat melihat kisos di antara binatang, mereka tidak ada yang masuk neraka, nggak ada binatang-binatang masuk neraka. Tapi selesai kisos, Allah katakan kuni turaban, jadilah debu. Ketika itu orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba. Mereka mengatakan, ya Allah, andai kata aku jadi debu seperti mereka itu. Itu yang diinginkan mereka. Jamaah rahimakumullah, kita akan bicara padang mahsyar sekarang. Seperti apa padang mahsyar itu? Ada yang menggambarkan padang mahsyar itu seperti padang Arafah. Kira-kira seperti itu ya. Bagaimana di padang Arafah itu dikumpulkan seluruh umat manusia. Mereka meninggalkan keluarganya, mereka meninggalkan perusahaannya, mereka meninggalkan negerinya, berkumpul di sana jadi satu dari berbagai negeri. Ya, bayangannya seperti itu, mengingatkan padang Arafah, mengingatkan kita ke padang mahsyar. Tapi padang mahsyar itu bukan di Arafah, karena padang mahsyar itu ada di mana jamaah? Lokasinya di mana padang mahsyar itu? Di mana? Jamaah. Wallahu a'lam. Ya, kalau nggak tahu wallahu a'lam. Bumi yang apa? Iya, di mana? Buminya bumi ini, tapi bumi itu dirubah sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma tempatnya itu di mana? Di Syam, di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Jadi Nabi SAW berangkat dari Madinah itu menuju ke lokasi Baitul Maqdis. Di sana nanti dikumpulkan. Dalam hadis Maimunah dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwa dia bertanya kepada Nabi SAW tentang salat di Masjidil Aqsa. Anis salat fi Baitul Maqdis afdal atau fi Masjid Rasulullah SAW? Lebih afdal mana, salat di Baitul Maqdis apa salat di Masjid Nabawi? Kenapa pertanyaan itu muncul? Anda akan kasih hadiah, bisa jawab. Kenapa? Ini ilmu jemaah. Kenapa Abu Dzar kok sampai bertanya mana yang lebih mulia, Masjidil Aqsa apa Masjid Nabawi? Jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk menentukan tempat tinggal, mana yang lebih dekat, di Madinah atau di Syam? Untuk menentukan tempat tinggal. Kalau misalnya lebih tinggi ya mau pindah Abu Dzar gitu kan. Bisa jadi mungkin kayak gitu. Anak kasih hadiah nggak apa-apa cuma. Orang yang berusaha itu dapat hadiah gimana? Baik. Masjidil Aqsa kan lebih tua dari Masjid Nabawi. Maka muncul pertanyaan, lebih mulia mana nih? Dan Masjidil Aqsa tempat Isra-nya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke sana. Maka muncul pertanyaan seperti itu, kepingin tahu. Masjid Nabawi kan baru dibangun dibandingkan dengan Masjid Aqsa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Salatun fi masjidi hadza afdal min arba'i salawatin fi." Salat di masjidku ini lebih utama daripada salat di Masjid Aqsa 4 kali salat. Berarti berapa pahalanya salat di Masjidil Aqsa? 250. Kok bisa? Karena sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000. Nah, 1000 bagi berapa jadi? 4. Oh, masya Allah, barakallahu fikum. Fadal, masya Allah, masya Allah, barakallahu fikum. Kenapa? bisa salah bagi. Bisa salah bagi. Nah, jamaah. Tuh, sholat di Masjid Nabawi 1000 di sana, tinggal dibagi 4. Kemudian Nabi SAW, wala ni'mal musalla, dan Masjid Aqsa tempat sholat yang mulia. Artinya jangan sampai orang meremehkan.
Oh kalau gitu aku nggak perlu ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Masjid Nabawi 1000, ada apa jauh-jauh ke Masjidil Aqsa cuma dapat 250. Nabi SAW mengatakan wala ni'mal musalla, tempat sholat yang baik sekali Masjidil Aqsa itu. Huwa ardul mahsyar wal mansyar. Itu apa? Baitul Maqdis itu akan menjadi bumi padang mahsyar. Artinya sebelum terjadinya kiamat nanti akan ada keluar api. Api itu yang menggiring manusia kemana? Awalnya mereka nggak mau pindah, orang Yaman nggak mau pindah, kondisi sudah susah, mereka nggak mau pindah. Allah munculkan api-api, yang api ini memaksa mereka untuk pindah. Kemana pindahnya? Ke Masjidil Aqsa, ke Syam sana. Nanti mereka kumpul di sana. Ketika itu nanti terjadi kiamat, mereka sudah sampai di sana. Mereka mati dan menjadi mansyar, tempat dibangkitkannya mereka lagi. Sedangkan yang sudah mati di tempat-tempat lain ya digiring menuju ke daerah sana. Kemudian wala ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, subhanallah, akan datang suatu masa kepada manusia walaqidu sautin aw qala qausir rajuli haitsu yara minhu baitul maqdis khairul lahu. Akan datang satu masa orang itu punya tempat seluas, dalam hadis disebutkan ya seluas pecut buat kendali kudanya atau untanya, atau seluas anak panah tempat itu. Orang itu bisa melihat dari sana Baitul Maqdis. Akan datang satu masa orang itu cuma kepingin melihat, jangan masuk. Kepingin punya tempat bisa ngelihat, khairul lahu au ahabbu ilaihi minad dunya jami'an. Itu lebih baik buat dia, lebih dia cintai daripada dunia dan isinya. Di sini para ulama menjelaskan suatu saat nanti bisa jadi Masjid Aqsa benar-benar ditutup buat umat Islam. Nggak bisa lagi antum mau ziarah ke Masjid Aqsa, nggak bisa. Akan datang satu masa orang itu cuma kepingin, nggak masuk. Ini bukan masuk jemaah, hanya bisa melongok melihat. Itu lebih baik buat dia daripada dunia dan isinya. Maka yang punya kesempatan ke Masjidil Aqsa berangkat ke Masjidil Aqsa sebelum datang saat yang disebut oleh Nabi SAW, yang entah kapan waktunya. Tapi kalau melihat kondisi Masjidil Aqsa semakin tahun semakin buruk, bukan semakin baik. Hadis ini sahih oleh Syekh Albani dalam kitabnya Targhib wa Tarhib. Baik. Bagaimana bentuk padang mahsyar itu? Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka qursati naqiyyin. Pada hari kiamat orang-orang akan digiring menuju ke tanah yang putih, ard bayda. Putihnya di putih ada kemerah-merahan, ada mengatakan putih bersih, kaqursati naqiyyin, seperti bundaran roti yang bersih. Dalam riwayat lain disebutkan kasabikati fiddah, seperti perak, lembaran perak gitu, seperti itu buminya nantinya. Qala Sahal au ghairuh, Sahal bin Sa'ad mengatakan tentang bentuk buminya ini, laisa fiha ma'lamun li ahad. Di situ tidak ada tanda-tanda buat seorang pun. Jadi nggak ada orang nanti di padang mahsyar melihat, oh anak pernah lewat sini dulu, ya ini jalannya ini, oh ini rumahnya fulan, oh ini tanahnya fulan. Nggak ada. Dan di sana jamaah orang-orang akan menanti penantian yang sangat menegangkan. Karena apa? Karena tidak tahu apa-apa mau diapakan mereka. Baik, Anda mau tanya nih, seorang pelaku kriminal yang ditangkap sama polisi dimasukkan ke tahanan dengan pelaku kriminal yang sudah di dalam penjara, yang sudah divonis.
Kondisinya lebih tenang mana? Yang sudah di dalam penjara, karena sudah tahu dengan vonisnya. Tapi yang ditahanan, wallah, dia masih mikir, berusaha sana, berusaha sini. Makanya penantian itu sangat menegangkan, dan sehari seperti 50.000 tahun. Apa artinya kehidupan kita di dunia yang hanya 70 tahun, jemaah? Wallah, kita capek, lelah dibandingkan dengan satu hari nanti. Allah berfirman di surah Ma'arij ayat 4, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap ke Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun nanti aja. Fasbir sabran jamila. Lalu Allah mengatakan kepada nabinya, sabar. Tatkala kita beriman dengan hari akhir, dan kita sekarang mengkaji tentang hari akhir, tentang peristiwa-peristiwa di hari akhir, kita tidak pernah melihatnya, kita tidak pernah memandangnya, tapi kita percaya karena Nabi menceritakannya kepada kita, karena Allah memberikan informasi kepada kita, dan itu semua membuat kita sabar. Fasbir sabran jamila, sabar menghadapi apa saja yang terjadi di dunia ini. Apa modal utamanya? Sabar. Kenapa? Gak lama. Kalau orang sakit di dunia, berapa lama sakit? 20 tahun? Enggak lama, 20 tahun mati, selesai. Apalagi kondisi lapar, kondisi lelah, kondisi capek. Maka hendaklah kita mengingat satu hari yang sama dengan 50.000 tahun. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sana. Nabi menceritakan tentang satu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun. Berapa persennya, jemaah? Kalau orang hidup 50 tahun, 1/1000, bayangkan, 1/1000. Faqila ma atwala hadzal yawm. Ada sahabat yang mengatakan ma atwala hadzal yawm, betapa panjangnya hari itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, innahu la yukhaffafu 'alal mu'min hatta yakuna 'alaihi akhaf min salatin maktubah. Subhanallah. Demi yang jiwaku berada di tangannya, hari itu benar-benar diringankan buat orang yang beriman sampai menjadi lebih ringan daripada salat fardu, jemaah. 50.000 tahun. Tapi tentunya dengan amalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, merapat jemaah. Jadi memang sengaja nggak dikasih karpet yang di dinding, karena dapat sandaran, jadi nggak dikasih karpet. Baik. Kemudian mereka menanti di tanah yang putih dengan mentari yang mendekat dengan mereka. Kita kalau di Masjidil Haram melihat ada yang marmer putih, ketika matahari terik, alhamdulillah marmernya adem, tapi tetap mata kita silau. Bagaimana nanti buminya yang putih, matahari yang mendekat 1 mil, manusia mandi keringat, wallah jemaah, bahkan ada yang tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Maka di sini jemaah, kita jangan suka cari kambing hitam dalam kehidupan ini. Kita itu kadang-kala melakukan kesalahan, kita cari apa? Kambing hitam. Enggak. Allah sudah mengatakan, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin
Famin nafsik, kata Allah. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Tapi kalau dirimu tertimpa keburukan dari siapa? Dari fulan. Oh, ini gara-gara fulan. Allah katakan famin nafsika, dari dirimu sendiri. Mungkin kita tidak merasa, tapi nanti di padang mahsyar kita akan merasakan, oh ini. Aku yang melakukan ini, aku yang berbuat ini. Itu petaka karena aku. Baru akan merasa. Kenapa? Karena sedikit demi sedikit antum akan melihat keringat itu mulai naik. Pelan-pelan antum berkeringat, nggak langsung keringat itu, tapi pelan-pelan naik. Dan dalam kondisi antum bisa melihat yang di sebelah antum tidak berkeringat. Semua sesuai dengan amalannya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, tudna syams yawmal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Nanti itu matahari pada hari kiamat akan didekatkan kepada manusia, sehingga jarak matahari itu dari manusia hanya sejauh 1 mil. Antum bisa bayangin sahabat ketika mendengar hadis ini, mereka bertanya, ya Rasulullah, mil yang dimaksud itu mil jarak di tanah atau mil yang dibikin celah? Itu yang dimasukkan ke tempat celah itu mil, itu namanya. Mereka langsung mendengar hadis ini, menerimanya. Coba orang sekarang disebutkan hadis ini, apa yang dikatakan? Mana mungkin, terbakar semuanya. Ini matahari aja jauh kayak gitu, gimana kalau dekat? Subhanallah. Itu beda iman para sahabat. Mereka beriman dengan sabda Nabi SAW. Cuma karena dalam bahasa Arab mil itu punya 2 arti, mereka menanyakan mil yang mana maksudnya. Mil jarak di bumi itu kata Nabi SAW yang dimaksud. Jaraknya seperti itu. Fayakunun nas ala qadri a'malihim fil ard. Kata Nabi SAW, manusia pada waktu itu akan tenggelam dalam keringatnya sesuai dengan amalan mereka. Sesuai dengan amalan mereka. Faminhum, berbincang tentang amalan. Kita mungkin sama-sama sholat satu shaf. Kita ikut takbirnya imam, rukuknya imam, bangkitnya imam. Apakah sama amalannya? Sama 4 rakaat. Nilainya sama? Nggak sama. Tergantung niatnya, tergantung kekhusyuannya. Makanya jamaah, jangan kita meremehkan orang lain. Kita kadang-kala melihat orang lain, kita merasa lebih baik dari dia. Nanti di padang mahsyar akan kelihatan, ternyata dia lebih baik dari antum. Faminhum man yakunu ila ka'bai. Ada yang keringatnya hanya sampai ke mata kakinya. Selesai, keringat itu sampai mata kaki, udah nggak naik lagi. Faminhum wa minhum man yakunu ila rukbatayhi. Ada yang di atasnya itu sampai ke lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwai. Ada yang sampai ke pinggulnya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman. Di antara mereka ada yang keringatnya itu sampai menutup mulutnya dan hidungnya. Rasul SAW menunjukkan ke mulutnya, keringatnya sampai sini. Dan jamaah, kalau orang diadab sendirian, melihat orang lain seneng, itu rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Kalau semuanya seperti dia, sama-sama tenggelam, apa kata mereka? Ya biasa. Tapi bagaimana sekarang dia keringatnya sampai ke mulut, lihat sohibnya hanya sampai mata kaki. Azab, wallahi. Makanya azab pada hari kiamat itu mengandung dua unsur. Yang pertama fisik, yang kedua psikis, mereka diazab juga. Ada sebagian orang yang kalau fisiknya dipukul dia tahan, tapi kalau dia dihina dia nggak tahan.
Nanti di sana dua-duanya akan didapatkan oleh mereka. Makanya kalau kita baca ayat Quran tentang azab itu, sering Allah menyebutnya azabin alim, azabin muhin. Alim itu menyakitkan, muhin itu menghinakan. Baik, keluar dari kuburan menuju ke sana kepada mahsyar. Matahari mendekat, tentunya mereka akan kehausan. Nggak kebayang bagaimana kehausan mereka. Tapi ternyata pada hari itu ada orang-orang yang tidak berkeringat, jemaah. Siapa? Orang-orang yang tidak terkena panasnya matahari. Orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Semua orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai vonis keputusan di tengah-tengah manusia itu diselesaikan. Dia tetap akan ada naungan. Ketika orang-orang berkeringat, mungkin kalaupun dia berkeringat tadi hanya sampai mata kakinya. Tapi ada yang tidak kepanasan. Dalam hadis Nabi SAW yang kita hafal semuanya insyaAllah, tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan pada hari itu. Siapa yang nyebutkan dan kasih hadiah? Yang belum jawab pertanyaan dari kemarin, Bang Ahmad aja ingat. Jangan cari di Google ya, apa? Ibu-ibu, Masya Allah ya. Fadhal. Ibu-ibu dengar enggak di atas? Tafadhal yang mau jawab ibu-ibu. Dengan catatan nggak boleh nyontek ya, karena kemarin ibu-ibu pada nyontek jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Yang pertama pemimpin Suaranya diangkat. pemimpin yang adil. Yang pertama pemimpin yang adil. Yang kedua pemuda yang hatinya pemuda yang dia tetap di masjid. Laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Laki-laki. Yang kedua pemuda yang selalu dalam ketaatan atau selain. Nah, Dua orang yang bertemu. ini nggak nyontek ini kan? Enggak Ustaz. Masya Allah, keren banget. Iya, silahkan. Dua orang yang saling mencintai Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Nah, Saudara yang tidak tangan kanannya tidak tahu, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. iya. Orang yang dalam kesendiriannya selalu mengingat Allah, menangis karena mengingat Allah. Masya Allah. Yang ketujuh. Tuh udah kasih hadiah lah jemaah, udah lewat lah jemaah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya. Yang ketujuh adalah seorang lelaki yang diajak oleh wanita yang cantik, wanita yang terhormat, lalu dia mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Itu 7. Artinya secara umum kita punya sedekah. Kalau sedekahnya diterima, kita akan mendapatkan naungan. Tapi ternyata nggak semua orang bisa sedekah dalam kehidupan ini. Ini banyak amalan lain. Yang pertama tadi disebutkan imam adil, pemimpin yang adil. Jadilah pemimpin yang adil. Seorang ayah di rumahnya, seorang kalau bupati, kemudian gubernur, presiden, apa aja jabatan dia, apabila dia memimpin sesuatu, maka jadilah pemimpin yang adil. Jangan berharap pujian dari manusia. Kalau mengharapkan pujian dari manusia, kira-kira dapat nggak naungan? Nggak dapat. Karena Allah tidak menerima kecuali yang ikhlas.
Jangan sampai melakukan sesuatu itu, karena banyak pemimpin-pemimpin sekarang ini, nggak banyak lah, entah banyak atau sedikit, banyak kok banyak lagi nak kata jamaah. Sebagian yang melakukan keadilan untuk apa? Untuk pencitraan. Jangan berharap dapat naungan dari Allah. Karena yang diterima oleh Allah itu yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka pemimpin yang adil hendaklah ikhlas dalam keadilannya, bukan supaya dipilih lagi. Kan orang kadangkala dia melakukan banyak tindakan dengan baik, kenapa? Bukan lillahi ta'ala, supaya dipilih lagi oleh rakyatnya. Berarti engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan di dunia. Di akhirat Allah suruh nanti orang-orang cari pahalamu kepada mereka, bukan kepada Allah, karena bukan untuk Allah dia berbuat. Yang kedua, anak muda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Kenapa disebut anak muda, jamaah? Karena memang anak muda ini memerlukan perjuangan besar untuk beribadah. Dia memiliki nafsu, dia memiliki lingkungan anak-anak muda yang kurang mendukung dia untuk beribadah, yang mereka lebih suka main, lebih suka hiburan. Sedangkan anak muda ini, tatkala teman-temannya hiburan, dia berangkat ke rumah Allah, dia beribadah kepada Allah. Ini spesial yang kayak gini. Kalau orang tua yang beribadah kepada Allah itu sudah waktunya, memang jamaah, sudah waktunya. Kenapa? Biasanya mereka sudah mulai lemah, syahwatnya sudah mulai kurang, ya. Kemudian kekuatan fisiknya udah nampak. Oleh karena itu Allah berikan kekhususan buat anak muda. Kalau orang tua yang beribadah kepada Allah tidak dapat kekhususan ini. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang hatinya bergantung di masjid, bergantung di masjid, bergantung di rumah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun aktivitas dia, hatinya itu berdenyutnya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan merasakan kedamaian, ketentraman kecuali kalau ke rumah Allah. Ketemu hatinya seperti orang lah, masya Allah. Antum kalau lagi rindu sama anak antum, anak itu disebut apa? Buah hati. Antum kalau ketemu sama anaknya, masya Allah, hilang segala kepenatan itu. Begitu pula orang ini. Ketika dia ke rumah Allah, selesai semua urusan dunia. Dia nggak mikirin lagi. Karena dia sedang berada di tempat hatinya berdetak. Kemudian yang keempat, dua orang yang mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah. Ini berat, jemaah, karena kebanyakan pertemanan di masa sekarang itu dibangun karena maslahat. Sampai ada teman yang sakit hati karena ditinggalkan sahib-sahibnya. Dia mengatakan, Ustadz, ada gula, ada semut. Ketika ana banyak fulus, banyak yang dekat sama ana. Ketika ana mulai susah, ana memerlukan bantuan dari teman-teman, ana malah ditinggal. Kalau kita dekat sama fulan bukan karena Allah, nggak ada gunanya. Bahkan, ya ingat hadis Nabi SAW, bukan hadis. Firman Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang yang saling mencintai, yang saling mengasihi di dunia ini, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Illa al-muttaqin, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah. Artinya dia kumpul sama fulan, duduk sama fulan bukan karena maslahat. Karena apa? Karena Allah. Sampai cerita Nabi SAW tentang seorang yang keluar dari kampungnya, hendak ke kampung sebelah. Fa arsalallahu malakan fi madrajati. Allah kirim malaikat di jalannya orang ini dalam wujud manusia. Ketika ketemu sama dia, ditanya, ila ain, kau mau kemana? Ila akhin li fi hadhil qaryah. Aku mau mengunjungi saudaraku di kampung ini. Kenapa kau kunjungin dia? Apa kau ada nikmat yang ingin kau dapatkan dari dia?
atau ingin balas budi atau macam-macam. Kata orang ini enggak ada apa-apa. Ghaira anni uhibbuhu fillah. Yang menyebabkan aku ingin mengunjungi dia itu karena aku cinta dia disebabkan Allah. Karena Allah aku cinta sama dia, maka aku ingin berkunjung ke rumah dia. Apa kata malaikat ini? Fa'lam anni rasulu rabbil alamin. Katalah aku ini utusan Allah. Allah nyuruh aku ngasih tahu dirimu bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah. Jadi kita perlu lihat kita punya enggak sohib, teman di muka bumi ini yang kita karena Allah kumpul sama dia, bukan karena maslahat. Kalau karena maslahat, ya udah, maslahatnya hilang pula pertemanannya. Dan orang yang mencintai karena Allah itu akan menutup mata untuk kesalahan saudaranya. Kalau saudaranya melakukan kesalahan, cari 70 alasan. Cari 70 alasan. Karena seorang yang mencintai karena Allah, wajar dia manusia biasa, nggak ada yang sempurna. Kalau kita mencari saudara yang tanpa kekurangan, wallah jamaah, kita akan mati nggak punya teman dan sohib, nggak ada. Maka cintailah karena Allah, bencilah karena Allah. Itu yang keempat. Kita mungkin bisa memiliki yang keempat ini, mendapatkan naungan karena berkumpul disebabkan Allah SWT. Yang kelima, ya seorang laki yang diajak oleh wanita, Allah jamaah. Sekarang ini ajakan untuk berbuat zina itu di mana-mana. Ya, entah di negeri sini, tapi di Indonesia, na'udzubillah min dzalik ya. Tapi orang ini ketika diajak oleh wanita tersebut mengatakan, inni akhafullah, aku takut sama Allah. Seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana dia akhirnya lari dari fitnah wanita. Lari, bukan dengan hatinya saja, tapi dengan fisiknya lari Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di sini penting dalam kehidupan yang penuh dengan fitnah ini, kita perlu untuk menjauh dengan fisik kita dari tempat-tempat yang penuh dengan fitnah. Sebagian orang mengatakan apa? Yang penting kan jaga hatinya. Betul. Tapi kalau fisikmu dekat dengan fitnah itu, bagaimana Rasul SAW menjelaskan ketika fitnah itu terjadi, orang yang duduk lebih baik, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Artinya semakin fisik kita ini menjauh dari fitnah itu, semakin selamat kita dari fitnah tersebut. Tapi kalau kita mendekati fitnah itu dengan mengatakan, insya Allah imanku kuat, insya Allah, ya lihat nantinya iman itu naik turun, dan iman itu seperti pakaian yang bisa lusuh dan robek-robek jadinya. Maka ingat, ini orang khusus jemaah yang imannya masya Allah. Kemudian yang keenam, sedekah. Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Seorang lelaki yang bersedekah, seseorang laki perempuan sama sebenarnya, yang bersedekah kemudian dia menyembunyikan, merahasiakannya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai yang kiri nggak tahu yang disedekahkan dengan yang kanan. Artinya orang ini memiliki sedekahus sir, sedekah tersembunyi. Kita perlu jamaah, kita yang punya harta, kita punya kelebihan rizki, coba paling tidak dalam kehidupan ini sekali, dua kali, tiga kali kita memiliki sedekah yang seluruh manusia di muka bumi ini nggak ada yang tahu. Sampai istri kita nggak ada yang tahu, sampai kita meninggal dunia pun nggak ada yang tahu. Dengan harapan kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang berat. Sedekahus sir ini berat melaksanakannya, tapi ringan menjaganya. Menjaga dari riya itu ringan. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita sedekah ketahuan orang, masya Allah. Kita sedekah lihat masjid, butuh apa masjid ini? Semen, ya siap. Nanti 1 truk anak kirim. Kenapa harus ngomong?
Kenapa? Ketika butuh semen, oh iya, mudah-mudahan Pak ada yang kirim nanti, mudah-mudahan. Antum terus order, kirim ke sana. Nggak perlu antum konfirmasi telepon, udah nyampe semennya. Ini kalau kepingin sembunyi-sembunyi, ya udah nggak perlu ada yang tahu, bener-bener nggak ada yang tahu. Dan alhamdulillah ada di Jakarta itu ada teman panitia kajian cerita, Ustaz, kita itu biasanya kalau kajian sering nemu duit puluhan juta, Ustaz. Di dalam kota amal pernah sehari kita dapat duit dibungkus 70 juta, Ustaz. Jadi subhanallah, model seperti ini kita cuma 100.000 bukanya aja sudah orang sudah melihat, subhanallah, 100.000 satu masjid, masya Allah, 100.000. Wah, ini 70 juta satu masjid, nggak ada yang tahu. Maka perlu kita dulu ya, para salafus saleh, bagaimana mereka berusaha menjaga sedekah mereka. Ada yang sedekahnya di malam hari, jamaah. Ini kita beriman dengan adanya hari kebangkitan. Kita ketika sedekah berharap, ya Allah, mudah-mudahan aku nggak kepanasan di padang mahsyar nanti, ya Allah. Taruh itu. Dan sekarang lebih mudah, sedekahus sir itu anda lihat lebih mudah sekali. Wallahu alam, apakah termasuk sedekahus sir? Anda mau share sama antum. Orang yang transfer duit ke pesantren tanpa konfirmasi, termasuk sedekahus sir enggak? Kan ketahuan sama bagian banknya, Ustaz. Hah? Kayaknya, tapi kan bagian bank kan nggak perhatian, maksudnya ini buat sedekah, kan? Insya Allah yang penting dia insya Allah nggak masih jadi sedekahus sir, karena transfer itu kan dia tidak tahu untuk apa. Kita sedekah seperti itu, insya Allah bisa lakukan seperti itu, jemaah. Dan kalau kita sedekahus sir, hati itu aman. Kecuali modelnya gini, antum sedekah buat kampung itu bikin aspal, antum kirim duit ini itu suruh aspal, nggak ada yang tahu orang kampung sana. Ketika sudah selesai aspalnya, orang kampung pada tanya-tanya, siapa yang aspal ini, siapa? Antum dari pojok cuma ketawa-ketawa, ana tuh. Nggak perlu seperti antum, cuma beri, ya Allah, mudah-mudahan diterima, ya Allah, jangan sampai ada orang yang tahu. Dan berusaha di zaman salafus saleh, bagaimana seorang ketika kumpul, hadis Qatadah kalau nggak salah, ketika ada yang bertanya, siapa yang ngelihat bintang jatuh tadi malam? Seorang dari murid itu mengatakan, ana. Tadi malam ana lihat bintang jatuh. Tapi dia mengatakan, amma ana, aku tadi malam itu kelihatan bintang jatuh bukan karena aku sholat, bukan. Artinya dia tidak ingin orang itu husnudzon sama dia. Oh, masya Allah, orang ini qiyamul lail. Dia menepiskan. Kita kadangkala udah nggak sholat malam, kepingin dipuji sholat malam. Masya Allah, merah matamu. Ya, salah doakan, mudah-mudahan diterima. Seakan-akan dia sholat malam apa, nggak perlu kita cerita, udah kita tutupin amalan kita jalan. Yang bisa ditutupin, Allah katakan di surah Al-Baqarah, in tubdus sadaqat fa ni'mahi. Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik, nggak masalah. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan lalu kalian berikan kepada orang-orang fakir yang berhak mendapatkannya, itu lebih baik. Bukan berarti orang sedekah terang-terangan riya, enggak, belum tentu. Allah katakan baik sedekah terang-terangan itu, asalkan niatnya lillahi ta'ala. Cuma kalau sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Kemudian yang terakhir tentang seorang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya, kemudian meneteskan air mata. Jamaah, antum coba hitung berapa kali antum nangis karena Allah. Kita banyak menangis karena haru. Kita nangis ditinggal mati orang tua kita. Kita menangis tinggal mati saudara kita. Kita menangis karena disakitin orang lain. Kita menangis karena dizalimin. Kita menangis karena di PHK.
Kita banyak tangisan-tangisan kita itu tidak bernilai ibadah sama sekali. Ya nggak apa-apa, menangis sih nggak apa-apa. Menangis karena anaknya meninggal dunia nggak apa-apa, itu bukan bertentangan dengan syariat, boleh. Tapi yang mendapatkan naungan dari Allah ini adalah yang menangis karena takut kepada Allah. Dia teteskan air mata. Ada orang menangis, kenapa menangis? Kakinya sakit. Kira-kira tangisannya akan mendapatkan ganjaran dari Allah? Tidak. Maka ingat, orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Allah, sendirian. Kalau lagi rombongan nangis itu gampang. Syekh ceramah ya, tentang neraka, kita ikut menangis. Kenapa? Karena teman yang di sebelahnya nangis. Kan bisa orang terharu jamaah. Antum mendengarkan orang, melihat orang nangis itu air mata itu kepingin netes. Karena haru, bukan karena antum takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai sudah kejadian di padang mahsyar sana. Kemudian mereka menuju ke telaga Haud. Haudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bentuk telaga ini disebutkan dalam banyak hadis persegi 4. Besar luasnya itu 1 bulan kali 1 bulan. 1 bulan kali 1 bulan itu hitungan apa jemaah? Banyak hadis yang menyebutkan umpamanya luasnya itu perjalanan 70 hari, perjalanan 1 bulan umpamanya. Perjalanan naik apa 1 bulan? Sekarang kan orang menghitung jarak itu dengan cahaya. Perjalanan cahaya berapa juta tahun umpamanya. Yang dimaksud dalam hadis-hadis Nabi itu perjalanan onta. Perjalanan onta. Kalau tidak ada sebutkan perjalanan burung, berarti perjalanan onta. Kalau disebutkan perjalanan burung, ya perjalanan burung. Tapi yang umum, kendaraan yang menjadi alat transportasi pada waktu itu adalah onta. Lokasinya di mana? Ya, di bumi yang sudah berganti. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Ceretnya sebanyak dan segemerlap bintang-bintang di langit. Jumlahnya seperti bintang, gemerlapannya seperti bintang. Artinya indah jamaah. Antum bisa bayangin ketika minum dari ceret yang bersih dan gemerlap, gimana perasaannya? Antum minum di rumah aja dari gelas yang ada hitam-hitamnya, antum melihat, ya Allah, males minumnya. Allah nanti sediakan di sana seperti itu. Airnya seputih susu. Makanya, wallahu a'lam, ana mungkin salah ya. Istilah air putih, ada air putih ya, air putih ya susu kan. Tapi kenapa kita menyebut air yang jernih itu air putih? Jadi airnya seputih susu. Disebutkan sama Nabi SAW, airnya seputih susu, bukan susu. Dan sewangi misik, bersumber dari air sungai yang ada di Al-Kautsar. Jadi disebutkan ada dua apa istilahnya? Kayak model 2 keran ya, yang mengalirkan air dari Al-Kautsar menuju ke telaganya Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, haudi masiratu syahrin. Telagaku lebar dan panjangnya sejauh perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyad minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Seperti apa wallahu a'lam. Tapi lebih putih dari susu dalam hadisnya disebutkan. Warihuhu atyab minal misk. Dan aromanya lebih wangi daripada misk. Antum jangan bayangkan di dunia kita itu minum air yang wangi kadang-kadang nggak enak di dunia. Antum air kejatuhan parfum. Antum minum, aduh. Ini jangan dibayangin. Ini berbeda, manusianya berbeda pada waktu itu.
wa kizanuhu kanujumis sama. Kata Nabi SAW, bejana-bejananya, ceret-ceretnya, alat-alat minumnya itu seperti bintang-bintang di langit, jumlah dan gemerlapannya. Man syariba minha fala yadma'u abada. Yang minum darinya tidak akan kehausan. Dan ini sangat tepat, orang keluar dari kuburannya dalam kondisi kehausan setelah matahari membakar mereka. Apa yang tepat buat mereka? Minum. Allah persilahkan, setelah itu mereka minum menuju ke haudnya Rasul SAW. Semua nabi memiliki telaga, semua nabi memiliki telaga, dan Nabi berharap dia menjadi orang yang paling banyak pengunjung telaganya sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah, satu sifat yang ada di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya setiap umat Nabi alaihi salatu wasallam memiliki. Apa? Sifat ambisi kebaikan untuk orang lain. Kepingin orang lain dapat hidayah, kepingin masjid ini makmur, kepingin orang-orang itu datang ke masjid, kepingin orang-orang itu dapat hidayah. Itu yang dimiliki oleh Nabi SAW. Ketika Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Haris alaikum. Nabi itu berambisi agar umatnya tidak ada yang terluka, agar umatnya tidak ada yang masuk neraka. Nabi nggak kepingin ada umatnya yang masuk neraka, nggak ingin. Nabi SAW sampai pernah Nabi SAW menangis. Lalu Allah tahu kenapa Nabi menangis. Allah mengutus Jibril, ya Jibril, sal ma yubki. Tanyakan Jibril, apa yang menyebabkan dia menangis. Ternyata Nabi mengatakan, ummati, ummati, aku kepikiran dengan umatku. Lalu Allah memerintahkan Jibril untuk mengatakan, inna sanurdika fi ummatika. Kami akan membuatmu ridho dalam kondisi, dalam urusan umat. Jangan takut. Subhan. Di situ Nabi SAW bahagia ketika Allah menjanjikan akan membuat Nabi ridho. Makanya tidak ada satupun umat Nabi Muhammad SAW yang kekal di dalam neraka, nggak ada. Semuanya masuk surga. Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dia mengucapkannya karena berharap perjumpaan dengan Allah, niscaya masuk surga. Itu keputusan sudah. Semua umat Islam masuk surga. Yang tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengeluarkan dia dari Islam, walaupun masuk surganya setelah dicelup di neraka, na'udzubillahi minan nar. Baik. Dalam kondisi orang-orang digiring ke padang mahsyar, meninggalkan tempat yang mereka berkeringat di sana, lalu mereka berpindah menuju ke telaga Nabi SAW. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menanti di sana. Beliau SAW mengatakan, ana faratukum fil haud. Aku akan mendahului kalian sampai ke telaga. Beliau menanti kita jamaah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi akan mengenali kita ya Ustaz? Kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi, dan jumlah umat Nabi banyak. Sekarang aja lebih 1 miliar jumlah umat Islam. Apakah beliau akan mengenali umatnya? Nah, beliau akan mengenali umatnya dari bekas wudhu mereka. Para sahabat radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ata'rifuna yawma idzin? Apakah dirimu akan mengenali kita pada hari itu? Akan mengenali kita pada hari itu? Qala na'am. Iya, aku akan mengenali kalian. Lakum sima laysat li ahadin minal umam. Kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat lainnya. Nggak ada. Kalian memiliki tanda tersendiri. Tariduna alayya. Kalian akan datang ke telagaku nanti wurran muhajjalin min atharil wudu. Kalian akan datang dalam kondisi wajah, tangan, dan kaki kalian putih bersinar karena wudu jamaah. Subhanallah. Antum bisa bayangin ya,
Bagaimana seorang ketika berwudu ingat dengan hadis ini. Dia ingat dengan hadis bahwasanya kelak Nabi akan mengenaliku dengan bekas wudu ini. Kira-kira orang ini sholatnya khusyuk enggak? Akan semakin khusyuk. Tapi terkadang kita wudu juga asal-asalan, lupa dengan fadilah wudu itu sendiri. Apa fadilah wudu? Kita semua tahu insya Allah dengan fadilah wudu. Bagaimana dosa-dosa berguguran dengan wudu itu. Bagaimana kelak akan menjadi simbol tanda umatnya Rasul SAW. Tapi ternyata tidak semua yang memiliki tanda-tanda itu boleh mendekat ke telaga. Tidak semua yang memiliki bekas-bekas wudhu itu boleh minum dari telaga Rasul SAW. Hanya untuk orang Islam yang mati di atas sunnahnya tanpa merubah agama Allah ini, nggak mengganti-ganti sunnah Nabi SAW. Rasulullah SAW menceritakan tentang hal itu. Ana faratukum alal haud. Ala la yudhadanna rijalun an haudi kama yudhadul ba'irud dhal. Unadihim ala halumma fayuqalu innahum qad baddalu ba'dak fa'aqulu suhqan suhqan. Aku akan menanti kalian, aku mendahului kalian di telaga. Tapi kalian harus ingat, ini mengingatkan para sahabatnya, mengingatkan kita setelah para sahabat. Nanti akan ada orang-orang yang dihalau dari telaga. Sebagaimana onta-onta tersesat itu, kalau mau minum di telaganya orang, dihalau. Karena bukan ontanya dia. Disuruh pergi itu, supaya tidak ikut minum di telaga dia. Seperti itu akan terjadi. Unadihim, ketika dihalau, aku menyeru, memanggil mereka, halumma, ala halumma, ayo kesini, kata dia. Ternyata malaikat-malaikat malah mengatakan kepadaku, innahum qad baddalu ba'dak. Mereka sudah merubah-rubah setelah engkau meninggal dunia. Maka apa kata Nabi SAW yang awalnya beliau bersedih karena umatnya tidak boleh minum dari telaga itu, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, suhqan suhqan, menjauhlah menjauhlah. Jamaah rahimakumullah, siapa sebenarnya orang-orang yang tidak boleh minum dari telaga Rasul SAW? Di dalam hadis disebutkan umatku. Dalam riwayat lain ashabi, sahabatku. Riwayat lain mengatakan usaihabi, sahabat-sahabat kecil. Seperti itu. Para ulama berusaha menyimpulkan dari hadis-hadis itu bahwa perbedaan lafaz hadis itu tidak bertentangan. Namun lafaz hadis itu menjelaskan jenis orang-orang yang memang tidak boleh minum dari telaga Rasul SAW. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang murtad setelah wafatnya Rasulullah SAW. Artinya mereka itu Nabi kenali sebagai sahabatnya. Mereka datang ke Madinah, berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi Nabi tahu fulan tahu. Tapi setelah meninggalnya Nabi SAW, mereka murtad. Oleh karena itu Nabi SAW memanggil ashabi, sahabat-sahabatku. Artinya selama hidupnya Nabi tahu itu sahabatnya. Tapi karena murtad, maka mereka dihalau. Ini pertanda bahwasanya Nabi tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya setelah itu. Makanya malaikat mengatakan, innaka la tadri, engkau nggak tahu. Seperti itu. Ini golongan pertama. Artinya mereka adalah orang-orang yang di masa Nabi masuk Islam kemudian murtad. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang murtad di akhir hidup Nabi SAW. Tapi Nabi nggak tahu kalau mereka telah murtad. Apa bedanya dengan yang pertama? Yang pertama murtadnya setelah Nabi meninggal dunia. Kalau yang kedua ini mereka sebenarnya sudah murtad, tapi Nabi tidak tahu kalau mereka murtad dalam kondisi hidup Nabi SAW. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang munafik yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Mereka
Bisa jadi munafik ini di masa Nabi atau di masa selanjutnya. Seperti kita di masa kita, mungkinkah di tempat ini ada orang munafik? Wallahu a'lam. Di masa Nabi di Masjid Nabawi ternyata ada orang-orang munafik. Artinya mereka sholat bersama Nabi, mereka berwudu, sehingga bekas wudunya itu ada, nampak. Dan mereka dalam kehidupan dunia, mereka disikapin seperti menyikapin orang Islam, sama. Walaupun dalam hatinya kufur, itu urusannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dimaksud, yang ditolak dari telaga Nabi adalah golongan yang ketiga ini. Golongan yang keempat disebutkan mereka adalah ahlul ahwa, orang-orang pengikor hawa nafsu mereka, pelaku-pelaku bid'ah dhalalah, yang mereka merubah sunnah Nabi SAW, yang merubah petunjuk Nabi SAW. Seperti siapa? Seperti orang-orang Rawafid, orang-orang Syiah Itsna Asyari, yang mereka berwudu, mereka berwudu, mereka sholat, tapi mereka merubah agama Nabi SAW. Atau orang-orang Khawarij, yang bagaimana mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Utsman bin Affan, dan mereka menghalalkan darah umat Islam. Wallahi jamaah, balaknya orang Khawarij itu bukan kepada orang kafir. Untuk bisa bayangin, Rasul SAW menjelaskan tentang orang Khawarij ini, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Muslim mereka itu dalam kehidupan dunia kelihatan membawa nama Islam, mereka membantai orang-orang Islam, mereka membiarkan orang-orang kafir. Mereka lah yang akan dihalangi, seperti mereka, artinya yang merubah agama Nabi Muhammad SAW ini, mengikuti hawa nafsu mereka, maka mereka akan dihalangi dari telaga Nabi SAW. Yang kelima, sebagian ulama memasukkan dalam kelompok yang dihalangi dari telaga Nabi adalah ahlul kabair, pelaku dosa-dosa besar. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, sayakunu alaikum umara ya'murunakum bima la yaf'alun. Akan terjadi nanti, kalian akan mendapati pemimpin-pemimpin yang memerintahkan kalian dengan sesuatu, tapi mereka tidak kerjakan. Faman saddaqahum bikidbihim wa a'anahum ala dhulmihim falaysa minni. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mempercayai mereka dengan kebohongan mereka dan membantu mereka dalam kezaliman mereka, apa kata Nabi SAW? Falaysa minni, bukan dari umatku, kata Nabi. Walastu minhu, dan aku bukan dari kelompoknya dia. Walai yarida alayyal haud, dan dia tidak akan datang ke telagaku, kata Nabi SAW. Hadis ini disahihkan oleh para ulama. Maka itulah yang dimaksud orang-orang yang tidak bisa minum dari telaga Nabi SAW. Jadi lafaz hadis yang berkaitan dengan ummati, maka yang masuk siapa? Yang keempat, orang-orang yang merubah sunnah Nabi SAW. Adapun lafaz hadis yang mengatakan ashabi atau usaihabi, ashabi atau usaihabi, itu kelompok yang ketiga pertama. Mereka yang murtad setelah wafatnya Nabi, mereka yang murtad di akhir hayat Nabi, atau orang-orang munafik yang menampakkan keislaman kepada Nabi Muhammad SAW. Kiranya seperti itu. Baik, hal ini sebenarnya dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Beliau menyebutkan dalam kitab Syarah Sahih Muslim ini, beliau mengatakan hadza mimma ikhtalafal ulama, ini termasuk perkara yang diperselisihkan oleh para ulama tentang siapa yang dimaksud dengan diri mereka. Yang pertama yang dimaksud adalah orang-orang munafik atau orang-orang yang murtad. Yang ketiga, mereka adalah pelaku kemaksiatan, dosa-dosa besar.
dan ashabul bid'ah, mereka pelaku-pelaku bid'ah, alladzina lam yakhruju bi bid'atihim anil Islam. Artinya pelaku-pelaku bid'ah yang tidak keluar dengan bid'ah mereka dari Islam. Ingat, jadi bid'ah itu ada yang bisa mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak. Jadi kita tidak boleh gampang-gampang mengkafirkan orang dengan bid'ah mereka, karena ada bid'ah yang tidak membuat orang itu keluar dari Islam. Barakallahu fikum.